biasanya dengan berbagi dalam urusan domestik di keluarga ya, mungkin karena saya sudah berkeluarga itu 30-an tahun, jadi ya 30 tahun lebih ya, kemudian saya disuruh bicara lah pada kesempatan ini. Nah, saya akan menyampaikan beberapa poin ya terkait dengan, tidak sampai setengah jam lah. Nah, sebentar aja. Sekarang jam 1:04, 1:19. Oke lah. Yang pertama saya akan bahas dulu tentang keluarga. Tapi Bu Yuni tadi menyampaikan sedikit bahwa pada saat situasi COVID ini yang menjadi tumpuan dalam kehidupan kita adalah keluarga, kan gitu. Jadi keluarganya menjadi tumpuan, kerjaan di kantor dibawa ke rumah, ya. Kemudian sekolah, anak-anak sekolah di rumah juga, sholat Jumat juga di rumah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang luar banyak yang dibawa ke rumah. Jadi rumah itu telah memiliki fungsi asalnya. Keluarga lah, keluarga itu telah memiliki fungsi asal. Fungsi asal itu kan ya segala urusan, itu kan dalam keluarga. Itu kan dalam beberapa pengertian itu disebut bahwa keluarga itu adalah masyarakat terkecil. Satu masyarakat terkecil, jadi karena semua urusan lengkap. Kalau negara itu semua departemen itu diurus dalam keluarga itu. Urusan ekonomi ya di keluarga, urusan agama ya dari keluarga, urusan pendidikan juga keluarga, urusan sosialnya juga dari keluarga. Bisa apa saja itu dari keluarga. Nah, jadi pada saat pandemi COVID ini, fungsi keluarga itu memiliki ini menjalankan fungsi asalnya itu. Nah, meskipun di Indonesia itu tidak dikenal ini lockdown itu ya, tidak dikenal. Kita hanya mengenalkan adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, yang itu tidak mengurangi atau tidak membatasi orang beraktivitas di luar. Hanya membatasi di luar itu kalau pada jam malam. Jadi sebenarnya lebih bersifat pemberlakuan jam malam itu loh. Tidak boleh ada toko dibuka di atas jam 8 misalnya. Ya walaupun ada plusnya sedikit. Misalnya harus jaga jarak. Kita harus menggunakan masker kalau di luar atau di tempat umum. Nah, tapi dengan situasi ini, keluarga itu telah menjalankan peran asalnya. Tadi itu lengkap semua urusan dalam keluarga itu, termasuk urusan keagamaan yang biasanya dilakukan di masjid, tapi karena faktor ini kemudian banyak yang harus dijalankan di dalam keluarga itu. Nah, kalau begitu keluarga ini memiliki tugas yang komprehensif. Mulai urusan yang kecil-kecil sampai urusan yang besar. Urusan domestik yang asli dalam konteks modern itu. Misalnya memasak, gitu ya, ngurusi anak, yang anak kecil maksudnya. Walaupun untuk sekarang ini sudah urusan anak kecil itu sudah dialihkan kepada lembaga-lembaga di luar rumah. Gitu ya. Sampai urusan-urusan besar, rapat pun bisa dari rumah. Kan, gitu. Rapat kantor dari rumah, membuat keputusan-keputusan apa juga dari rumah. Seminar nasional juga dari rumah, seminar internasional juga dari rumah masing-masing. Itulah yang saya katakan bahwa keluarga telah menjalankan fungsi asalnya. Nah, memang selama ini kan kita menganut paham paham pembagian secara fungsional kan itu. Itu ada teori itu ya. Pembagian tugas secara fungsional dalam keluarga. Ada urusan-urusan eksternal dan ada urusan-urusan domestik. Urusan eksternal itu yang biasanya dilakukan oleh yang laki-laki, kalau kita menggunakan teorinya third person itu dalam ilmu sosial itu, urusan domestik lebih banyak dilakukan oleh perempuan, misalnya gitu, dalam setting modern ya, bukan post modern, sekarang sudah post modern, karena banyak urusan-urusan luar pun juga dilakukan oleh perempuan.
dulu orang memberi layanan di pom bensin, kalau itu pasti laki-laki. Kalau perempuan tidak ada, sekarang kan umumnya perempuan yang memberi layanan itu. Nah ini jadi dalam teori modern memang sudah bergeser, bahwa urusan eksternal itu urusan laki-laki, urusan domestik itu perempuan. Nah, apalagi sekarang perempuan lebih banyak mengambil peran-peran yang dulu pernah dilakukan oleh laki-laki, walaupun tidak semuanya bisa begitu. Jadi ada pembagian itu, ada pembagian. Dengan COVID ini memang secara umum orang akan kembali kepada keluarga, urusan-urusan keluarga mendapatkan perhatian dari kedua belah pihak. Ini berlaku bagi yang kedua-duanya bekerja, ya. Jadi sebelumnya cukup diserahkan pada orang lain, keduanya menjalankan peran-peran eksternal gitu, tapi dengan COVID itu peran-peran domestiknya memiliki porsi yang lebih besar dibanding ketika dalam situasi normal. Kalau di daerah itu tidak terasa ya, kalau di Jakarta itu kan sangat nampak bahwa orang pun bekerja laki perempuan sampai di rumah bisa jam 8 malam kan gitu. Tapi sekarang akan terasa bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik itu ya akan menjadi fokus perhatian dalam keluarga itu. Sekarang kan persoalannya siapa yang menjalankan kan gitu. Apakah itu tetap menjadi urusan yang perempuan atau keduanya. Dalam sekarang ini saya kira ya sudah tidak memungkinkan lah orang itu masak misalnya itu urusan ibu saja misalnya, urusan ibu yang laki-laki bagian yang menunggu di luar. Kalau zaman dulu masih dimungkinkan lah, yang laki-laki nunggu dulu, nunggu matangnya, kopinya disajikan, kemudian yang laki-laki tinggal minum kan gitu. Nah, sekarang sudah tidak, karena semuanya memiliki pekerjaan-pekerjaan eksternal yang juga dibawa ke rumah. Itulah mengapa sekarang dalam keluarga itu, ya kerjaan-kerjaan mungkin dibagi-bagi sesuai dengan kultur dalam keluarga itu. Kulturnya bagaimana, siapa yang bagian urusan anak, siapa yang urusi masak-masak, siapa yang mencuci, siapa yang, ya, dan sebagainya. Ya, meskipun beberapa bagian sudah dikerjakan oleh mesin ya, sudah mesin, tapi semuanya bukan berarti bahwa tidak sibuk, semuanya sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Dalam situasi sekarang ini adalah sesuatu yang wajar kalau keluarga ini menjadi tumpuan dari keluarga itu. Keluarga itu menjadi tumpuan dari pasangan lah, dari suami istri, anak-anak semuanya itu. Bahkan yang paling aneh menurut saya, sekolah pun telah memberi tugas kepada keluarga untuk mendidik anaknya. Padahal dalam pandangan saya waktu dulu, gitu, saya menyekolahkan anak itu saya titip pada para guru-guru supaya dididik. Karena saya juga waktu untuk mendidik, sekarang dibalik. Guru-guru TK menyuruh orang tuanya supaya di syuting kegiatannya ini, kegiatan itu. Jadi begitu peran sekolah sudah diambil alih atau sudah diserahkan pada keluarga. Meskipun mungkin dari sisi caranya menurut saya memang perlu pembetulan bahwa keluarga itu telah menjalankan fungsinya yang asal itu tadi sebut. Bagaimana dalam menjalankan, ya sebetulnya tidak bisa kita membuat satu pola ya. Polisi. Ya, jadi tidak mungkin bisa dibuat satu pola. Yang bisa adalah culture keluarga itulah yang akan mengatur bagaimana pembagian pekerjaan itu dilakukan. Ada yang mungkin bapaknya sajalah yang ngurusi anaknya, ibunya ngurusi yang lain-lain, atau sebaliknya gitu ya. Belanja mungkin bapaknya, gitu ya, ibunya urusan yang lain. Nah, itulah yang terjadi sekarang dalam situasi seperti itu. Meskipun dalam
situasi ke belakang tentu akan kembali lagi pada pola-pola yang sudah berkembang sekarang. Memang COVID ini telah mengubah semua sendi-sendi kehidupan kita ya. Tadi saya menyebut pada awal, cara kehidupan beragama pun sudah berubah, cara kerja juga berubah, keluarga pun juga berubah. Bapak dalam keluarga ini telah menjalankan fungsi yang sangat lengkap. Nah, karena itu setelah meskipun nanti COVID sudah berlalu, pengalaman-pengalaman sepanjang masa pandemi ini akan memberi satu pengaruh yang besar terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang nanti. Akhir tahun ini pun pola keluarga kita juga akan mengalami perubahan-perubahan yang ini tentu saja kita terus belajar terhadap tatanan baru dalam kehidupan sosial dan kehidupan berumah tangga. Ini saya kira ini pengantar saya aja. Wah, sudah 30 menit ini apa yang saya sampaikan. Sudah 30. Nah, ini 30 menit pertama maksudnya itu. Oke, saya terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nabilah. Oke, terima kasih Pak Latifun. Iya, tadi itu sedikit yang disampaikan oleh Pak Latifun. Kemudian untuk berikutnya akan kami persilahkan Bu Yuni ya, untuk menjelaskan materinya. Kok dismiss? Share. Udah. Window katanya Kak. Window katanya Kak. Kok nggak aktif Kak? Udah. Apakah sudah terlihat Mbak? Sudah terlihat Ibu. Alhamdulillah. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Sekarang kita mulai. Kita mulai dari tema perempuan dan pandemi. Sebelumnya saya akan putarkan video. Ada suaranya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ke materi. Tadi sekedar pengantar bahwa ternyata di dalam agama kita pun sebenarnya laki-laki yang masuk ke dunia domestik itu sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang yang tidak wajar atau tidak lumrah gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih perempuan dan pandemi ini merupakan saat yang tepat untuk berbagi peran domestik di dalam rumah tangga dengan pasangan? Kita bisa lihat dari hasil penelitian Hakim dan kawan-kawan tahun 2020 terkait COVID, perempuan lebih rentan stres dibandingkan laki-laki dalam menghadapi pandemi ini. Kemudian juga terjadi meningkatnya angka KDRT pada masa pandemi, ini disampaikan oleh Komnas Perempuan 2020, terutama kekerasan terhadap perempuan melalui cyber gitu ya, karena kita stay at home, banyak mengakses informasi-informasi dari online, ternyata itu juga meningkatkan kekerasan terhadap perempuan melalui online.
Kemudian juga kita perlu mengingat bahwa jumlah perempuan yang menjadi perawat itu 70% dibandingkan laki-laki yang 30%. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga merupakan garda depan penanganan COVID-19 dan itu juga sekaligus meningkatkan potensi keterpaparan pada perempuan itu menjadi cukup tinggi. Kemudian juga perempuan yang bekerja di sektor yang tidak bisa work from home menjadi pemimpin penanganan COVID yang tersebar dari tingkat yang paling rendah ya di tingkat kelurahan sampai ke tingkat yang tinggi. Kemudian juga isu yang terkait dengan perempuan dan pandemi di sini adalah perempuan mengalami keterbatasan karena peran reproduksi. Kita bisa melihat bagaimana perempuan menjadi cemas ketika hamil, melahirkan, dan menyusui pada kondisi yang serba riskan dari segi kesehatan. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa dengar suara saya jelas ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Oke, saya lanjutkan. Dengar, Bu. Jelas. Ya, bisa, Ibu. Suaranya jelas. Jelas. PPT-nya juga jelas? Nah, ini PPT-nya belum muncul, Ibu. Hah? PPT-nya belum? Iya, PPT-nya hilang. Sepertinya tadi keluar, Ibu. Oh, sebentar. Berarti saya harus share lagi. Bentar. Tadi sudah kelihatan ya? Iya, tadi sempat kelihatan, Bu. Oke, bentar. Oke, sudah terlihat ya? Sedang Ya, saya akan lanjutkan. Belum masuk ya, Mbak Iva? Sudah terlihat, Bu. Sudah Ibu, sudah masuk. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya topik kita ini kan sangat sehari-hari gitu ya. Kita mengalami sehari-hari bagaimana tugas-tugas keseharian kita di dalam rumah tangga itu sejauh ini mungkin masing-masing pasangan sudah punya pola untuk handle itu. Tapi pola itu menjadi berubah gitu ya ketika kita mengalami pandemi. Nah, tugas domestik itu memang selama ini masih ada stereotip bahwa itu adalah tugas perempuan. Jika perempuan bekerja di luar rumah, seringkali orang bertanya, gimana itu caranya menjaga keseimbangan antara tugas di rumah dan pekerjaan gitu. Tapi pertanyaan itu tidak pernah disampaikan misalnya ke Pak Latipun, ke Pak Zainul gitu ya. Tapi kalau ke saya gitu sering ditanya gimana itu caranya sekolah S3 sambil menjadi ibu rumah tangga misalnya. Nah, kenapa seperti itu gitu? Karena pandangan bahwa pekerjaan di rumah itu 100% adalah tanggung jawab perempuan. Tidak ada pertanyaan misalnya kalau bapak-bapak jadi presiden itu gimana ya cara menjalankan sebagai ayah dan sebagai suami, itu tampaknya di dalam masyarakat kita jarang ya orang nanya gitu. Bahkan besok saya mau ikut nanti sore saya mau ikut webinar yang pembicaranya Bu Risma, itu pertanyaannya juga begitu yang muncul di grup itu. Bu Risma gimana caranya membagi waktu dengan keluarga gitu. Nah, kita bisa lihat apa saja sih sebenarnya tugas domestik itu. Kalau yang sudah berpasangan, sudah menikah, kita sudah akrab ya dengan ini. Menyediakan makanan, kemudian menyediakan pakaian, menjaga kebersihan seluruh bagian rumah, kemudian juga pengasuhan anak, belum nanti fungsi sosial kemasyarakatan itu mulai dari PKK, kemudian kader posyandu, dan seterusnya. Nah, ketika kita menghadapi pandemi, ada tambahan lagi itu ternyata ya, pekerjaannya tugas menjadi bertambah. Anak-anak kita harus sekolah di rumah. Kalau yang putranya satu mungkin lumayan lah ya, bisa menangani dengan cukup leluasa. Tapi kalau anaknya 2, 3, 4 semuanya online gitu ya, itu memang tersendiri karena ada tambahan pekerjaan yang lumayan berat. Apalagi jenjangnya bermacam-macam. Kemudian juga karena sekolah tidak masih juga adaptasi, kadangkala juga
bentuknya menjadi semua tugas guru dialihkan ke orang tua. Nah, kemudian di sisi yang lain kita menghadapi tantangan untuk lebih menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang sebelumnya itu tidak perlu sebegitunya gitu ya. Sekarang belanja apa-apa harus dicuci, kemudian kita harus sering cuci tangan, pakai masker, protokolnya itu protokol yang sangat rumit, banyak detail-detailnya, kemudian frekuensinya juga tinggi. Jadi itu menimbulkan tekanan tersendiri. Di sisi yang lain, sumber dayanya berkurang gitu. Misalnya kita jadi merasa tidak aman untuk membeli makanan-makanan jadi, kemudian untuk menggunakan jasa laundry ataupun memiliki asisten rumah tangga gitu ya. Jadi semuanya akhirnya harus dihandle oleh orang yang ada di rumah. Nah, kemudian kita bisa menelisik sih sebenarnya benarkah tugas domestik itu 100% tugas perempuan gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara sejarah manusia itu lebih merupakan motif untuk survive. Jadi pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan di masa yang lalu itu perempuan di rumah, laki-laki yang keluar, itu karena dari segi keamanan memang masih belum seperti saat ini gitu ya. Kemudian ada perang, ada tantangan alam yang kemudian membuat orang membagi tugas itu menjadi yang perempuan karena dia punya fungsi reproduktif, dia lebih banyak di domestik. Sementara laki-laki karena dia tidak hamil, tidak menyusui, dia yang keluar untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah, atau kalau dulu masih berburu dan meramu, ya berburu gitu ya. Nah, sebenarnya kan zaman sekarang tidak seperti itu lagi, ada fungsi-fungsi keamanan yang sudah berjalan lancar, kemudian juga perempuan-perempuan berpendidikan tinggi, ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan kekuatan secara fisik misalnya. Nah, itu sebenarnya sudah ada perubahan. Begitu juga secara psikologis, sebenarnya karakteristik psikologis yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu bisa dipelajari. Itu bukan melulu karena perempuan dia bisa mengerjakan. Sebenarnya juga tidak begitu. Perempuan bisa mengerjakan itu juga karena dia dilatih ketika masa pertumbuhannya. Sementara laki-laki kalau tidak dilatih juga menjadi tidak punya skill untuk melakukan pekerjaan domestik. Artinya kalau dilatih berarti sebenarnya bisa. Jadi kita bisa lihat sekarang banyak laki-laki yang jadi chef gitu ya, bahkan master chef gitu. Nah, jadi sebenarnya pekerjaan domestik itu tidak melulu sesuatu yang sifatnya natur. Karena lahir sebagai perempuan dia jadi pinter masak gitu. Oh, saya aja nggak pinter masak gitu ya. Nah, kemudian kalau tinjauan agama tadi sudah ada di video itu ya, bahwa Rasulullah sendiri juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya pembagian peran laki-laki dan perempuan itu merupakan respon terhadap kebutuhan zaman. Artinya dia bisa berubah seiring perubahan zaman, gitu. Halo? Masih terkoneksi ya? Kok saya kayak ngomong sendiri rasanya ya? Masih kok Ibu, masih kedengaran. Masih ya? Nah, senyap ini Mbak Alifah. Iya. Oke. Nah, jadi Aman Ibu, aman. Aman ya? Aman terkendali Bapak-bapak? Ya. Bapak-bapak belum ini ya, belum marah sama saya ya, disuruh diajak ngepel-ngepel ya? Belum, Bu. Oh, belum. Saya kurang-kurang, Bu. Oh, gitu. Sip. Terus. Oke, jadi solusinya sebenarnya adalah mengubah mindset tentang peran domestik gitu ya. Dari yang itu tanggung jawab perempuan menjadi tanggung jawab bersama pasangan suami istri, dan juga itu sebenarnya wadah bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang peran domestik yang mereka juga harus mampu untuk survive gitu. Nah, di sini saya sampaikan beberapa argumen, misalnya bahwa perempuan selain mengerjakan pekerjaan domestik juga mengerjakan pekerjaan di area publik. Ada juga sekarang yang bisnis online itu luar biasa, malah laris, itu ibu-ibu yang luas ya. Sekarang daster katanya penjualan meningkat pesat karena work from home, ya itu ibu-ibu banyak yang panen itu jualan daster, jualan makanan jadi dan seterusnya. Nah, kemudian juga beberapa riset mutakhir sebenarnya menunjukkan bahwa
peran keayahan itu perlu untuk ditingkatkan gitu ya, karena selama ini ayah kurang terlibat di dalam pengasuhan anak, padahal sebenarnya dampak peran ayah itu sangat positif secara psikologis gitu. Kemudian juga masa pandemi adalah masa bagi pasangan untuk memperbaiki pola relasi karena mumpung sama-sama di rumah ya. Waktunya banyak di rumah. Kemarin riset di Cina menunjukkan ternyata kok setelah lockdown dicabut malah jadi banyak gugat cerai. Nah, alhamdulillah min dzalik ya, muka-muka kita nggak kayak gitu. Muka kita malah jadi makin kompak karena dulunya susah untuk banyak berdiskusi, untuk gelenian susah, sekarang waktunya turah-turah ya. Turah-turah itu sampai nyisa-nyisa gitu. Mudah-mudahan nggak jadi berantem. Nah, kemudian tantangannya apa sih? Gitu. Tantangannya sebenarnya yaitu tadi pandangan bahwa pekerjaan domestik itu pekerjaan perempuan. Kadang-kadang perempuan juga merasa bersalah kalau tidak bisa melaksanakannya. Jadi dia memaksakan diri untuk melaksanakan atau kalau tidak minta bantuannya juga ke perempuan yang lain yaitu sebagai perempuan pekerja rumah tangga. Sebaliknya laki-laki itu juga menghadapi pandangan negatif kurang maskulin gitu ya kalau membantu istrinya di rumah. Jadi ini memang kedua-duanya harus sama-sama mengubah mindset. Nah, perlu perubahan kalau kita di psikologi ya biasanya perubahan perilaku itu diawali dengan perubahan di tingkat pikiran dulu. Kognisinya dulu yang diubah. Bahwa pekerjaan di rumah itu sebenarnya boleh kok dikerjakan laki-laki. Itu hal yang positif kok, nggak masalah gitu. Nggak kehilangan kejantanannya karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu ya. Justru itu akan ada sisi-sisi positif yang diperoleh gitu. Nah, siapa yang harus mengambil inisiatif? Sebenarnya tidak ada rumus yang baku, tapi biasanya karena perempuan ya yang lebih berkepentingan, maka itu bisa dimulai dari diri perempuan itu sendiri. Jadi perempuan itu perlu untuk mengubah mindset-nya juga, mulai mengubah bahwa itu bukan tanggung jawabnya pribadi, sehingga dia tidak merasa bersalah kalau minta tolong suaminya, dia tidak merasa kurang sempurna gitu ya. Jadi itu yang bisa diawali dari situ, yang kemudian setelah itu melakukan negosiasi dan kompromi dengan pasangannya. Nah, ini tentu Bapak Ibu punya pola relasi pola komunikasi yang spesifik. Biasanya kalau punya pasangan itu enaknya ngomongnya kapan sih, cara ngomongnya seperti apa, itu tentu setiap pasangan punya polanya masing-masing. Kadang-kadang ibu-ibu itu kok nggak tahu ya kalau harusnya begini, begitu, begini, begitu. Nah, kalau memang punya tipe suami yang tidak bisa sekedar dengan isyarat, tidak bisa dengan disindir, tidak bisa dengan sekedar pakai nonverbal, pakai gestur misalnya itu nggak bisa, ya sudah asertif disampaikan saja. Misalnya, ya tolong ya aku besok mau apa, tolong dihandle apa, sampaikan aja secara langsung gitu ya. Karena kadang-kadang bapak-bapak itu bukannya nggak mau, tapi nggak ngerti kalau sebenarnya istri itu sangat membutuhkan bantuannya. Nah, kemudian sebenarnya penyesuaian pernikahan itu kan terjadi sepanjang usia pernikahan ya. Jadi mau sudah 17 tahun seperti saya ini, mau yang 5 tahun, mau berapa tahun, itu sebenarnya masih perlu untuk terus-menerus mencari pola yang paling nyaman untuk setiap anggota keluarga. Jadi nggak masalah kalau misalnya sudah 20 tahun tapi masih ada yang kurang sreg, sampaikan saja. Ini masa yang tepat untuk mendiskusikan itu. Nah, kemudian memang tidak ada pola relasi yang baku untuk semua pasangan, namun tetaplah berusaha untuk menjadi pasangan yang bahagia dan membahagiakan. Jadi ini saya memang termasuk yang madzhabnya saling ya, apa-apa itu ya saling, seneng ya saling, sedih ya saling, semuanya dibagi gitu, jangan dipendam sendiri. Kadang-kadang faktor budaya itu menganggapnya daripada rame dikerjakan sendiri gitu ya, tapi itu sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak positif kalau kemudian kita sebenarnya tidak ridho, sebenarnya kita tidak rela untuk melakukan itu. Jadi lebih baik untuk dikomunikasikan. Nah, kemudian juga relasi yang timbal balik ini sebenarnya banyak sisi positifnya gitu. Nah, dalam keluarga itu kalau di teori itu kan
cinta kalau sudah lama itu bentuknya apa sih? Kayaknya sisi romantiknya sudah hilang gitu ya. Nah, sebenarnya dalam keluarga itu cinta itu dapat mewujud dalam kata kerja yang artinya ada komitmen dan kesediaan untuk bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Waduh, hilang lagi. Oke, sebenarnya poin-poin kuncinya itu sih, itu hal-hal yang sederhana, tapi saya berusaha untuk menurunkan tentang mulai dari bagaimananya, apa yang harus dibagi gitu ya. Kita bisa gradual pelan-pelan apa yang bisa dibagi dengan pasangan kita itu. Mungkin tidak langsung brek gitu, tapi pasangan kita bersedianya yang mana itu pelan-pelan. Saya rasa itu Mbak Alifa mungkin lebih diskusi aja. Baik Ibu. Oke, jadi tadi sudah banyak dipaparkan Bapak Ibu terkait bagaimana peran domestik yang sebaiknya dijalankan selama masih adanya pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk berikutnya kita bisa sharing, silakan bagi yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat, kemudian bisa juga langsung untuk mengaktifkan audio. Saya kira di sini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Bu Yuni maupun Pak Latifun. Ya, ini dari Kania Hasan terkait mengubah mindset ini sulit karena ada belief tertentu. Itu kira-kira seperti apa ya? Nah, mungkin pemateri bisa langsung menjelaskan terkait ini, mengubah mindset yang karena belief tertentu. Bagaimana, Yuni? Mungkin ke Pak Latifun dulu Mbak, sebagai bapak-bapak, saya juga pengen dengar ini perspektifnya bapak-bapak ini. Oke, boleh. Bagaimana Pak Latifun terkait mengubah mindset ini ya, dari perspektif laki-laki mungkin Pak bisa dijelaskan. Oh iya, baiklah. Bagaimana mengubah mindset? Iya, karena belief. Mindset apa yang dirubah? Katanya Bu Yuni kan sudah biasa, laki-laki urusan domestik juga bisa. Yang mana yang mau dirubah? Mindset yang mana? Apa mindset pada laki-laki yang belum berpandangan seperti itu, Pak. Wah iya, ya kan sama aja. Begini, namanya mengubah mindset itu ya tak gampang ya. Memang sulit mengubah pikiran. Mindset itu kan sudah terbentuk dari kecil, kemudian terus berkembang, diperkuat makin lama makin kuat, kan gitu, itu namanya mindset. Nah, jadi perubahan mindset itu ya biasanya karena situasi, nggak bisa diceramahi, itu nggak bisa. Orang ikut ceramah 100 kali, 200 kali tetap aja dalam prakteknya. Walaupun mindset itu pikirannya. Orang merubah pikiran itu merubah pengetahuannya, tetapi tidak merubah sikap-sikapnya, kan ya tidak mudah. Tapi memang kalau dalam situasi yang spesifik, katakanlah dalam kasus pandemi seperti ini memang orang kemudian menyelesaikan masalah-masalah itu, apa yang dihadapi dalam keluarganya, itu ya otomatis sudah mengubah mindset itu. Oh iya, ini kok banyak ya yang harus dikerjakan misalnya. Ya. Jangankan, ya saya berikan contoh aja. Ketika satu keluarga itu harus berjauhan, ya, satu ditugasi misalnya apa gitu ya. Nah, ibu-ibu itu kan tidak pernah disiapkan untuk membetulkan aliran listrik, ini gimana, genteng bocor. Ya, kadang-kadang kan juga karena situasi itulah harus mengubah. Gitu ya. Kadang-kadang begitu, karena situasi itulah kemudian dia berubah. Terpaksa juga harus belajar membetulkan ini kabel listrik atau saluran air tersebut, gitu loh. Jadi itu berubah. Jadi mindset itu terjadi, perubahan-perubahan itu karena pengalaman-pengalaman yang terjadi sesaat, dan itulah cara belajar kehidupannya sesungguhnya ya karena belajar dari pengalaman.
Ya itu, jadi kalau diceramai sampai 100 kali pakai literatur jurnal ya tidak akan berubah. Oke, saya kira itu jawaban saya. Ya. Iya. Saya Baik, bisa nambahkan, Mbak. Pak Latif. Nah, ini memang ini Iya, pertanyaan silakan. untuk Bu Yuni itu, tapi saya hanya ngisi dari awal-awal saja. Itu jawabannya Bu Yuni yang jawab. Ya. Ya, terima kasih loh Pak Latifun. Itu sangat ini apa namanya the power of kepepet ya Pak ya. Jadi kalau sudah dihadapkan pada situasi harus begitu, itu akhirnya mau nggak mau harus dijalankan. Tapi kalau saya hanya akan menambahkan ya, sebenarnya kita bisa memberikan fakta-fakta bahwa saat ini itu cukup banyak kok laki-laki yang bersedia dan mereka itu nggak kehilangan marwahnya gitu. Kita bisa lihat misalnya ibu-ibu yang sangat sukses, misalnya Bu Sri Mulyani itu kira-kira suaminya gimana ya, Bu Risma itu gimana ya, gitu, Bu Susi misalnya. Jadi sebenarnya dari contoh-contoh itu kita bisa memberikan fakta. Apalagi sekarang itu cukup banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah gitu ya. Ada jaringan internet gitu, sudah cukup banyak profesi yang kemudian memungkinkan bapak-bapak itu mungkin waktunya di rumah juga menjadi banyak, nggak harus semuanya ngantor gitu. Jadi kita bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru gitu, fakta-fakta baru. Memang kita sebenarnya membutuhkan dukungan dari lingkungan juga, misalnya media gitu ya. Kalau media itu misalnya di iklan-iklan, bapak-bapak nyuci, bapak-bapak masak. Kalau selama ini yang di iklan itu munculnya yang masak, yang nyuci masih perempuan, itu akhirnya role modelnya menjadi tidak berubah gitu kan. Tapi kalau ada sensitivitas untuk kemudian media massa juga berperan, itu sebenarnya film, lagu, kemudian iklan, kemudian contoh nyata keteladanan dari tokoh-tokoh itu sebenarnya juga penting untuk mengubah mindset. Tapi kalau kembali ke kita sendiri, memang saya tidak mengalami itu ya secara pribadi karena kalau suami saya pengalamannya karena bapaknya bersedia mengerjakan itu, otomatis itu menjadi contoh. Jadi minimal kalau sekarang itu membujuk suami itu untuk memberikan contoh kepada putra-putranya. Nanti putra-putranya terbentuk dengan melihat bapaknya. Jadi kita nggak perlu ngomongin gender-gender. Pengalaman saya itu saya nggak pidato gender-gender kok, tapi laki-laki yang di sekeliling saya itu ya melihat contoh dari laki-laki di sekelilingnya yang tidak keberatan menjalankan peran-peran perempuan itu bekerja, nanti pulang ke rumah ya bagi tugas. Biasanya bapak-bapak itu lebih senang bersih-bersih Mbak Alifah, yang agak resisten tuh masuk dapur, ya kalau bersih-bersih kamar mandi, sekarang nyemprot-nyemprot desinfektan itu kan bapak-bapak yang maju ya. Yang penting item-itemnya itu dibagi. Bahkan di luar negeri pun memang bapak-bapak itu milihnya buang sampah sama laundry. Masih belum mau yang momong anak itu tuh memang masih perlu dilatih ya seperti kita melatih anak-anak kita dengan pembiasaan, dengan apresiasi, dengan ucapan terima kasih. Kita semakin hormat pada suami yang mau membantu kita. Itu sebenarnya saling ya, orang itu bisa merasakan kalau istrinya respect, misalnya seperti itu, sehingga itu juga menjadi motivasi untuk bapak-bapak saya rasa. Mungkin nanti Pak Zainul apa Pak Adiatman di sini bisa sharing kalau mau ditambahkan. Monggo. Saya kembalikan ke Mbak Alifah. Ya, terima kasih Bu Yuni untuk jawabannya. Memang rata-rata beberapa pertanyaan berikutnya pun mirip-mirip terkait kok merubah kebiasaan itu sulit, apalagi kebiasaan laki-laki ke dapur. Tapi saya kira tadi sudah dijelaskan juga kalau memang kadang ada pembagian tugas domestik ya, dan mungkin kalau ke dapur sulit berarti yang lainnya ya. Saya kira sudah ini dari Pinju. Oh iya, boleh silahkan Ibu bisa diaktifkan audionya kemudian bertanya boleh.
Ya, Ibu Vin, silakan. Ya, Mbak Iva, Vina ini. Assalamualaikum. Wow, Vina, iya. halo. Oke. Halo Ibu. Silakan. Terharu loh ini Vina. Mana videonya? Kok foto doang? Jangan Ibu, bahaya nanti. Ya, lagi dinas ya. Bu, ini terkait Vina sih nanyanya sama penelitiannya Ibu itu ya, waktu itu yang ngisi apa Bu? Ngisi survei itu. Kan sebenarnya kaget juga sih di situ ada pertanyaan masalah apakah saudara-saudari berpikir ini tuh ada unsur politik gitu. Oh ternyata Vina tuh baru mikir, oh ternyata ada orang yang mikir ini sebagai politik ya. Nah ternyata kemarin itu ketemu orang yang keluarga bahkan yang mikir ini nih enggak bener nih, ini pasti politik gitu. Nah maksudnya kita kayak gimana ya Bu ngejelasin hubungannya itu loh, maksudnya biar enggak kayak gitu, biar misal orang-orang ini jadinya kalau mikirnya ke ranah politik itu jadinya sekarang mulai ngeremehin masalah corona itu sendiri gitu. Ya, ya. Ini agak melenceng dari topik ya, tapi saya coba untuk jawab. Begini Mbak Vina, memang pandemi ini luar biasa ya. Banyak dimensi yang bisa digunakan untuk melihat mulai dari religius, kemudian sosial, ekonomi, terutama sebenarnya core-nya kan kesehatan, tapi ternyata merembet kemana-mana. Nah, nampaknya memang residu dari peristiwa-peristiwa politik yang ada sebelumnya itu belum habis sepenuhnya. Jadi kenapa kemarin di beberapa item yang saya sebar itu juga memang ada politik, itu karena saya lihat di media sosial memang ada orang-orang itu yang cenderung melihat segala sesuatunya itu dari sisi politik. Saya nggak tahu apakah kepribadiannya itu memang politis, atau sekelilingnya adalah orang-orang yang setipe sehingga dia mendapatkan penguatan gitu ya. Tapi intinya residu dari pilkada, residu dari pilpres itu nampaknya belum hilang sepenuhnya. Sehingga ada orang yang lebih suka melihat wabah ini dari aspek politik. Nah, kalau saya menghadapi orang seperti ini, ya kalau bisa diingatkan, diingatkan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kita nggak bisa memaksa orang lain berpikir seperti cara kita berpikir gitu ya. Kewajiban kita sebenarnya mengingatkan aja sih, memberikan fakta-fakta di negara kita, di negara lain, bahwa ini tuh nyata loh, korbannya itu nyata. Ada orangnya, sekian orang meninggal gitu ya, itu memang tidak mudah bagi orang-orang awam untuk menyeleksi mana yang hoax, mana yang tidak, karena itu butuh skill critical thinking yang tinggi. Tapi setidak-tidaknya kita mengupayakan untuk mengingatkan supaya tidak melihat hanya dari sisi politiknya. Kita nggak menafikan kok, memang ini ada sisi politiknya juga, tapi persentasenya kan tidak besar. Kita fokus lebih ke aspek kesehatan dan menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Kalau kita nggak bisa berharap pada kebijakan-kebijakan yang ajak, ya sudahlah, kita menyelamatkan keluarga dan diri kita aja, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya. Halo, Mbak Vina. Ya. Terima kasih, Iya, Bu sudah, Yuni. sudah, Bu, sudah. Iya sih, Bu. Ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Vina pertanyaannya. Oke, saya kira ini ada pertanyaan berikutnya yang cukup menarik untuk bisa dijawab oleh Pak Latifun maupun Bu Yuni. Ini terkait bagaimana usaha agar ketika wanita berkarir cemerlang tetapi tetap menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, tetap terjaga harga dirinya. Faktanya banyak ibu-ibu yang mengajukan gugatan cerai karena merasa lebih hebat dari suaminya. Saya kira ini perlu pandangan dari kedua pemateri, baik Bu Yuni maupun Pak Latifun. Silahkan, siapa dulu yang mau menyampaikan duluan terlebih dahulu? Monggo Pak Latifun. Saya terkait jawabnya. Saya tidak bisa jawab itu. Boleh, silahkan Pak. Pertanyaannya berat. Iya, silahkan Pak. Gimana nih kalau perempuan
cemerlang karirnya, kemudian tetap menghargai. Jadi menghargai itu sebenarnya kan ya terjadi pada kedua belah pihak. Bukan hanya istri pada suami, suami pada menghargai istrinya juga. Katakanlah istrinya yang tidak cemerlang pun juga dihargai. Nah, kalau suaminya tidak cemerlang pun juga dihargai kan gitu. Memang hidup berumah tangga itu adalah keputusan singkat untuk kehidupan jangka panjang kan gitu ya. Ya kan gitu. Begitu ketemu langsung jatuh cinta, dibuat keputusan. Nah, tanya Pak Jainul itu. Jadi keputusan singkat, tetapi untuk jangka panjang. Nah, jangka panjangnya itu ya termasuk menerima segala sesuatu, kekurangannya, kelebihannya, kan gitu ya. Nah, kemudian termasuk soal penghargaan-penghargaan. Nah, kalau jadi karir itu kan bukan tujuan dari kehidupan berumah tangga atau sebagainya. Karir itu ya. Jadi kalau apalagi apa tanya pada anak, itu ada satu survei itu pada anak. Bapakmu yang sukses itu yang gimana? Atau ibumu yang hebat itu kayak apa sih? Itu selalu dikatakan ya orang tua yang memberi perhatian pada dia, bukan bapak atau ibu yang punya jabatan sebagai bupati atau di atasnya bupati atau apa, itu enggak. Jadi justru orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang mau memberi perhatian pada anak-anaknya. Ya. Nah, cuma memang kadang-kadang kan salah orientasi ya dalam kehidupan bersama itu. Nah, karena karir itu kadang-kadang menjadi tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga itu. Orang memang ingin terus mengembangkan karirnya. Ya, memang. Jadi kemudian dia tumbuh kemudian seperti semacam kompetitif gitu loh ya. Kompetisi antara suami dan istrinya. Jadi mana yang lebih tinggi, wah itulah yang merasa lebih hebat. Mana yang rendah, dia kurang hebat. Padahal kan selalu ada satu ungkapan bahwa hebat prestasi itu kan sebenarnya kan tidak bisa lepas dari kehidupan dalam keluarganya, pada anak-anaknya, dari suaminya atau dari istrinya kan gitu. Nah, jadi disitulah kesadaran akan perkembangan karir itu harus disadari sebagai karya bersama dalam keluarga itu. Dan karena itu, karena orang dalam meniti karir ini memang hambatannya itu masing-masing gitu ya, ya harus saling menghargai apa yang dicapai. Jadi kalau ada orang kok karirnya itu sampai pada level katakanlah kalau levelnya itu ada 1 sampai 10, dia level 4 ya sudah, itu sudah perkembangan optimal 4 itu, dan itu harus kita hargai sebagai satu perkembangan. Atau dia stagnan ada di level 3 saja ya enggak apa-apa, karena sebenarnya orang itu yang lebih penting kan berproduksi ya. Produksi ini ada produksi anak, tapi memproduksi artinya dia berbuat lah ya, harus berbuat. Jadi kalau diam saja memang itu yang perlu dibetulkan. Tapi orang itu kan harus berbuat. Nah, berbuatnya seperti apa? Apakah terus sampai pada level di mana gajinya itu paling ngetop itu kan soal rezeki gitu ya. Yang ini kalau dalam Islam itu kan rezeki itu kan ya memang hasil usaha, tapi sekaligus juga tidak bisa kita ini menyentuh rezeki orang itu kan tidak bisa. Jadi orang bisa menyentuh pekerjaannya tapi tidak bisa menyentuh rezeki itu kan gitu ya. Jadi orang bisa, saya ingin jadi seperti dia, itu bisa bekerja yang sama tapi rezekinya belum sama. Nah, jabatan-jabatan itu seperti itu. Karena itu apa yang dicapai oleh salah satu itu harus dipahami sebagai akumulasi dari usaha bersama dalam keluarga. Itu saya kira pandangan saya. Jadi capaian yang kita raih sekarang ini ya itu ya usaha-usaha bersama dalam keluarga itu. Makin lama dalam berkeluarga makin dirasakan bahwa itu satu hasil bersama. Oke, saya kira itu. Ya, terima saya kasih tambahkan Pak Latifun. Ada pendapat dari Bu Yuni? Ya,
Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya, karena ini banyak kasusnya. Kalau menurut saya, sebenarnya kita tidak bisa juga menganggap gugat cerai itu semata-mata karena perempuan itu merasa lebih unggul ya. Karena beberapa kasus yang sampai ke saya itu sebenarnya perempuan itu mengharapkan dukungan terhadap karirnya, tapi laki-laki malah merasa tersaingi. Nah, ketika laki-laki merasa tersaingi, akhirnya dia mencari cara untuk tetap menunjukkan powernya, gitu ya. Sehingga istri menjadi tidak nyaman, karena misalnya suami menuntut rumah tetap perfect, meskipun istrinya sudah bekerja di luar, padahal dalam kondisi lelah, istri sebenarnya mengharapkan dibantu, gitu. Tapi yang terjadi kemudian malah laki-laki ngabsen, rumahnya kok kotor, anaknya kok bermasalah, semua kesalahan ditimpakan pada perempuan, akhirnya kelelahan untuk mencapai titik kompromi itu menyebabkan perempuan berpikir kayaknya kalau mengurangi satu masalah, yaitu konflik dengan pasangan, itu akan lebih baik buat dia dan anak-anaknya daripada terus-menerus dalam kondisi konflik. Jadi kita nggak bisa lompat pada kesimpulan bahwa gugat cerai itu karena perasaan lebih unggul. Sebenarnya itu lebih karena kegagalan berkompromi ya terhadap kemajuan karir istri. Misalnya kita bisa lihat sebenarnya laki-laki kalau dia tetap berkarya, apapun itu bentuknya, meskipun mungkin secara finansial di bawahnya, di bawah istri, tapi dia tetap berkarya, sehingga dia tetap merasa hidupnya itu bermakna, itu dia tidak akan merasa kehilangan respek dari istrinya sebenarnya. Kita bisa lihat misalnya contohnya Profesor Tilaar itu kan istrinya yang punya Sari Ayu ya itu ya. Beliau kan kalau secara finansial jauh kalah dari istrinya, tapi beliau tetap berkarir secara akademis, itu adalah memberikan perasaan bermakna. Itu secara internal laki-laki. Nah, nanti kalau secara relasi, bagaimana tetap menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, kalau fungsi-fungsi yang sebenarnya itu terasa cukup berat bobotnya dan membuat laki-laki merasa diperlakukan sebagaimana mestinya dihormati, itu adalah dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau laki-laki dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk urusan-urusan yang besar di dalam rumah tangga, maka dia tidak akan kehilangan perasaan tidak diuwongne itu kalau orang Jawa bilang itu tidak dianggap itu ya. Nah, jadi seharusnya dalam pengambilan keputusan, perempuan juga tetap melibatkan laki-laki, termasuk pengambilan keputusan terkait karirnya. Gimana ini mau dipromosikan, oke nggak ayah misalnya. Gimana misalnya kalau saya ya mau sekolah ya yang saya tanyai pertama kali adalah suami saya, boleh nggak saya sekolah lagi? Dan itu jauh, harus di Jakarta, ini gimana handle? Ketika suami saya bilang oke, baru saya jalan untuk mencari. Jadi harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang penting, pengambilan keputusan yang besar yang berdampak pada seluruh anggota keluarga, sehingga perasaan bermakna, perasaan bahwa peran dan fungsinya itu masih berjalan gitu ya, itu perlu untuk dijaga memang. Jadi ini seperti yang disampaikan Pak Latif pun itu memang menyangkut dua orang ya, jadi nggak bisa kalau cuma sebelah gitu. Komitmen, kemauan, kesediaan untuk bekerja sama, untuk mendengar, untuk bernegosiasi, sebenarnya titik tengahnya untuk masing-masing itu di mana, itu memang harus dilalui. Kadang-kadang juga ya berantem tipis-tipis, konflik, itu positif, karena setelah itu kita berpikir ya, oh ternyata pasanganku nggak senang kalau aku begini. Jangan dipendem aja, kalau dipendem pakai bahasa kebatinan, sudah numpuk, sama-sama nggak ngerti ini sebenarnya maunya apa sih, kok tiba-tiba perengat-perengut, nggak jelas gitu. Nah itu harus dikomunikasikan, sehingga kalaupun nanti harus sampai cukup keras perdebatannya, tapi minimal kita tahu, oh ini batas yang tidak boleh aku langgar, gitu ya. Ini ternyata batas yang aku harus mundur, misalnya gitu. Itu memang harus dijalani sih hal-hal yang tidak nyamannya itu harus dijalani untuk sampai pada titik temu yang menyamankan kedua belah pihak, gitu. Saya rasa itu Mbak Alifah. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ini ada beberapa pertanyaan
pertanyaan tadi yang saya kira sebenarnya kurang lebih maksud saya kira kurang lebih maksud pertanyaannya. Jadi coba saya simpulkan aja, bisa jadi satu pertanyaan. Ini terkait penjelasan Bu Yuni tadi bahwa laki-laki biasanya melihat role model ketika ayahnya membantu pekerjaan ibunya, maka ketika laki-laki ini menjadi suami juga dia akan berpikir tidak masalah ketika membantu pekerjaan domestik. Nah, kemudian intinya dari beberapa ini ingin menanyakan bagaimana ya kita bisa mengubah pola pikir ketika misalkan tidak ada role model itu. Kalau ada role model bisa jadi contoh. Kalau misalkan tidak ada, harus seperti apa ya? Bagaimana tanggapan dari Ibu Yuni, saya kira, terkait ini. Oke, ya, saya sempat baca ini pertanyaannya ya. Jadi kalau menurut saya ya seperti bagaimana kita membentuk satu perilaku ya. Cuman bedanya ini kan bentuk perilakunya pada orang dewasa. Kalau kita ke anak-anak kan pada usia-usia ketika lebih mudah untuk diberitahu gitu. Nah, sama sih prinsip-prinsipnya sebenarnya kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil, kita sampaikan permohonan untuk dibantu gitu ya secara eksplisit. Kalau saya biasanya eksplisit. Saya punya pekerjaan besok harus ngedur gitu ya, misalnya harus lembur, tolong ya bisa nggak handle adik misalnya ya, school from home-nya. Oh jam berapa sampai jam berapa itu saya sampaikan. Jadi nanti kalau belum pernah sama sekali ya kita mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang ringan seperti mengantar anak ya, kemudian misalnya membersihkan rumah. Kalau masih malu misalnya, ya udah yang di dalam rumah aja yang nggak kelihatan sama tetangga misalnya gitu ya. Nanti setiap kemajuan itu ya kita apresiasi. Terima kasih ya, terima kasih sudah dibantu, terima kasih sudah dipahami bahwa lelah dan seterusnya. Itu hal-hal yang kalau saya ya komunikasi verbal sih Mbak. Seperti misalnya suami saya itu pernah takut gendong anak saya karena kok adik kecil banget ya takut gitu. Terus saya sampaikan, ini anak kita, tidak pernah terbersit dalam pikiran saya takut karena ini tanggung jawab kita. Mau kita takut, mau enggak, ini tanggung jawab kita. Nah, itu pelan-pelan. Akhirnya fungsi-fungsi yang masih sangat feminin itu terakhir lah, yang maskulin dulu, yang bersih-bersih, yang ngantar anak, yang buang sampah, yang ini gitu ya. Nanti pelan-pelan setelah lebih bisa menerima dirinya bahwa pekerjaan domestik itu nggak masalah, itu juga makin masuk, makin mau untuk handle semuanya gitu. Kemudian juga kita sendiri memang juga harus mengubah pikiran bahwa pekerjaan di rumah itu pekerjaan second class ya. Kadang-kadang kan kita menganggap pekerjaan di rumah itu lebih remeh karena nggak ada bayarannya gitu. Nah itu kita juga harus mengubah pikiran kita itu sendiri. Wong ternyata itu juga, beratnya luar biasa ya kalau lagi pembantu rumah tangga pulang lebaran itu rasanya kok 2 orang remek semua itu badannya, rumahnya ya masih tetap berantakan misalnya. Nah kesadaran bahwa itu ternyata berat, itu bermakna, itu kita pakai sebagai bahan diskusi, sebagai bahan obrolan, sehingga akhirnya sama-sama menyadari kalau ada yang mau mengerjakan itu terima kasih sekali. Itu hal yang perlu untuk diapresiasi banget dan nilainya tidak kalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang gitu. Itu TikTok sih Mbak kayak gitu ya. Jadi saling kita juga mengevaluasi diri sendiri. Mungkin kita nggak fair, kurang memberikan apresiasi, kurang menyampaikan secara verbal, kurang tidak fair dalam pembagian. Itu juga sebenarnya berjalan seiring waktu juga, nggak langsung paten terus marem semuanya, itu juga nggak puas semuanya, itu enggak, itu juga berjalan gradual gitu dan naik turun, up and down itu. Tapi prinsip dasarnya bahwa harus saling itu tetap dipegang bersama gitu. Ya, terima kasih Bu Yuni. Saya kira jam 2.19 bisa pertanyaan terakhir
dari tadi ada yang ingin bertanya. Bu Dewa Ayu, silahkan. Saya kira ingin langsung bertanya bisa mengaktifkan audio. Oke, ya Boleh. terima kasih Mbak Alifah ya. Bisa didengar mungkin suara saya? Bisa, Mbak. Oke, Ya. terima kasih sebelumnya. Selamat siang dan selamat Bisa, merayakan menunaikan ibadah puasa untuk Bu Yuni, Latipun dan teman-teman Terima kasih. di meeting hari ini. Saya Dewa Ayu, saya sering dulu pernah ke UMM juga suun dengan Pak Latipun gitu, karena beliau dulu pernah ke Malaysia bareng ya sama Bapak. Selamat siang Bapak dan salam kenal dengan Bu Yuni juga. Ya. Gini Bu, Ibu dan Bapak, saya bertanya kepada dua panelis. Apa sih yang tips dan trik yang bisa kita lakukan sebagai perempuan agar kita punya posisi tawar itu ya bukan lebih tinggi sih ya, minimal sama gitu, posisi tawar lebih sama terhadap laki-laki juga gitu. Karena yang saya amati selama ini, kalau perempuan sudah secara ekonomi itu sudah pinter gitu, dalam arti pinter nyari duit gitu, itu punya posisi tawar tuh agak tinggi. Jadi jadinya tindakan kekerasan kan jadi lebih minim jadinya ya. Jadi laki-laki nggak berani akhirnya mukulin karena dia pinter juga nyari duit kan gitu. Nah, selain itu, maksud saya selain itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu, apalagi kalau saya di Bali ini kan apa-apa banyak kegiatan adat dan aktivitas upacara agama di masa pandemi ini yang harus sering keluar rumah untuk beli persiapannya, semuanya gitu, dan itu kan lebih rentan juga sebenarnya kita terpapar dalam kondisi seperti ini. Nah, itu aja sih Bapak Ibu, mungkin bisa sharing untuk tips dan triknya gitu. Terima kasih, selamat siang. Halo. Terima kasih pertanyaannya Bu Dewa Ayu. Oke, saya kira ini pertanyaan yang cukup menarik, bisa dijawab oleh kedua pemateri. Mungkin bisa dimulai dari Pak Latipun dulu. Seperti apa Pak tanggapannya terkait nilai tawar perempuan, yang tips dan triknya? Oke, terima kasih. Wah, pertanyaannya nih susah ini. Jangan dikasih ke Bu Yuni loh Pak. Buat Pak Latipun ini. Pertanyaan berat ini, soal nilai tawar. Memang faktor ekonomi itu sering menjadi bagian yang membuat unstable ya keluarga itu ya. Tapi ekonomi rendah itu juga unstable, tinggi, tapi tadi ada istilahnya menjadi juga unstable itu bagi sebagian orang ya. Meskipun sebenarnya kalau menyadari dari awal bahwa membangun keluarga itu bukan hanya karena faktor ekonomi saja, itu ya tidak masalah. Memang kenyataan di masyarakat itu ya sering kita jumpai ketika salah satu itu mencapai tingkat yang tinggi secara ekonomi, kemudian merasa kurang cocok lah itu ya. Jadi, tidak equilibrium istilahnya itu, jadi merasa tidak seimbang antara kedua belah pihak itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana supaya istilahnya bukan nilai tawar itu bahasa politiknya itu ya. Tapi istilahnya Bu Yuni tadi itu ada kompromi-kompromi. Ya, bagaimana supaya terjadi satu keseimbangan antara kedua belah pihak, suami dan istri. Nah, meskipun ya. Nah, ketika salah satunya merasa sudah lebih powerful ketika memiliki uang yang banyak gitu ya, menjadi orang yang sukses, menjadi powerful dan ingin
dalam keluarga itu ingin lebih ringan. Nah, karena dia sudah merasa, saya sudah menyediakan uang yang cukup lah untuk Anda, jadi saya lebih baik santai-santai saja kan gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa urusan keluarga itu bukanlah urusan yang ringan kan gitu. Ini bukan urusan ringan, kelihatannya ringan, tapi tidak pernah selesai. Sehari penuh keluarga itu diurus, sehari itu juga tidak akan selesai. Jadi saya masih, ya sampai sekarang sebenarnya, ibu saya tuh di dapur gitu ya. Mulai bangun pagi jam 3, terus saja sampai sore itu masih terus nggak pernah selesai. Disuruh tidur aja nggak mau, karena masih ada. Jadi urusan keluarga itu sebenarnya tidak akan pernah selesai. Gitu ya. Nah, tapi kan sebagian orang mengatakan bahwa tapi istilahnya kurang bernilai sebagian orang urusan keluarga itu. Karena itu memang kedua belah pihak, suami maupun istri ya. Dalam posisi apapun keduanya itu dari secara ekonomi, ya harus dipahami bahwa kehidupan berumah tangga itu adalah ya antara kedua belah pihak itu. Jadi bukanlah uanglah yang menentukan posisi dalam kehidupan interaksi keduanya itu. Kan persoalannya adalah bagaimana caranya, kan gitu. Bagaimana caranya? Berarti kan menyangkut pertama proses penyadaran dulu kepada kedua belah pihak, kan gitu ya. Nah, caranya itu penyadaran. Harus penyadaran. Dalam negara itu ya ada urusan kedua-duanya. Dan dia harus membangun keluarga itu sampai ya istilahnya kalau dalam satu agama itu sampai di surga gitu loh istilahnya itu. Sampai di surga tetap aja dia bertahan dengan berdua. Ya cuma memang godaan tuh kemudian ada gitu ya, karena satu merasa lebih nyaman, godaan itu selalu sering terjadi. Ya itulah jawaban saya tidak mencapai sesinya, jadi ini agak susah itu jawabnya ini ya. Bu Yuni lah biasanya itu yang lebih bisa menjawab. Ya silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini memang pertanyaannya berat ini. Kalau saya ini mungkin masih banyak yang lajang juga ya. Kalau untuk yang lajang, saran saya itu dibicarakan di awal tentang bagaimana mencari pasangan yang setara. Kenapa sebenarnya saya agak maskul gitu ya, agak gimana ya, mempertanyakan ketika misalnya perempuan-perempuan sekarang menyatakan mencari imam, mencari orang yang lebih dari dirinya. Itu kalau buat saya sebagai psikolog sosial dan sepengetahuan saya juga di Islam itu sebenarnya kita disuruhnya mencari pasangan yang sekufu, bukan yang lebih tinggi. Gitu ya, sekufu itu artinya setara dalam hal pengetahuan, dalam hal kekayaan. Jadi kalau kita berangkatnya setara itu nanti sudah lebih mudah lah untuk melangkah gitu ya, tidak ada problem masalah tidak setaranya ini. Tapi kalau sudah menikah, kemudian orang kan berkembang ya, sebenarnya orang itu berkembang, ibu rumah tangga pun kalau dia itu ubet, mau untuk mencari penghasilan sekarang itu bisa online, itu manusiawi kalau kemudian dia memiliki posisi bargaining yang lebih baik. Ini kalau kita bicara ideal, dalil-dalil, seharusnya memang uang itu tidak mempengaruhi relasi ya, harusnya karena kontribusi orang itu tidak melulu uang, sebenarnya kontribusi itu bisa waktu, bisa pengetahuan, bisa kerelaan untuk melayani, itu sebenarnya sesuatu yang sangat bernilai, tapi karena dalam masyarakat kita itu juga materi itu menjadi poin yang sangat penting. Jadi kalau KDRT dan lain sebagainya memang itu terkait dengan resource dan juga termasuk itu ada ya, Muhammad Yunus yang dapat Nobel di Bangladesh itu ketika beliau memberdayakan ekonomi istri-istri di sana, angka KDRT menurun. Jadi ketika perempuan-perempuan punya resource secara ekonomi, secara tidak sengaja itu juga menurunkan angka KDRT. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewa Ayu ya, kalau
resource secara ekonomi itu memang meningkatkan bargaining position. Itu manusiawi sekali. Kita mau mengatakan di atas kertas bahwa secara religius tidak begitu, secara idealnya dalil-dalil tidak begitu, tapi senyatanya sebagai manusia ternyata memang begitu gitu. Jadi cukup banyak kasus-kasus yang saya dampingi gitu ya terkait itu, dan memang pada akhirnya perempuan harus meningkatkan resource-nya. Kalaupun dia dari rumah, sekarang kita punya banyak mau catering, mau apa lah, ini malah sekarang yang online itu yang maju jaya itu ibu-ibu ya, karena lebih prigel, lebih telaten, lebih ini, itu bisnis online itu merupakan salah satu breakthrough gitu ya, kalau menurut saya peluang buat perempuan-perempuan yang bekerja dari rumah. Jadi kita harus realistis juga untuk mengakui bahwa untuk mendapatkan bargaining position itu salah satu resource-nya memang ekonomi, selain resource yang lain. Resource yang lain itu bisa ketergantungan secara emosional. Jadi kalau secara teoritik itu hubungan suami istri itu harusnya interdependent kan. Ada suami itu yang kalau istrinya nggak nyaman gitu ya, jadi pergi kemana-mana istrinya harus diajak, harus ikut, karena yang menyiapkan semua-muanya istrinya. Nah itu sebenarnya juga bentuk-bentuk ikatan selain secara material sebenarnya. Secara religius tentu saja jelas bahwa kita sebenarnya nggak boleh menempatkan materi itu sebagai yang pertama. Kalau kita bisa sampai di tataran spiritual seperti itu, bahwa kita menghormati resource-resource yang lain, itu tentu saja lebih baik gitu. Tapi in case itu tidak bisa, untuk mencapai posisi yang setara itu memang harus diperjuangkan. Itu bukan sesuatu yang serta-merta kita dapat, tapi itu harus terus-menerus dinegosiasikan sedikit demi sedikit. Tadi masih ada aja pertanyaan gimana caranya mengajak suami, ya diajak gitu. Gimana caranya mengajak, ya diajak pelan-pelan, dengan mengubah pengetahuannya, dengan mengubah emosinya supaya tidak malu, tidak takut, memberikan penghargaan itu memang harus diupayakan. Bukan sesuatu yang menggelinding begitu saja kita peroleh, taken for granted, itu enggak terberi, itu memang harus diupayakan sepanjang usia pernikahan. Jadi penyesuaian pernikahan itu semakin suaminya naik, istrinya juga harus meningkatkan skill, semakin istrinya naik skillnya, suaminya juga harus mengikuti. Itu sebenarnya salah satu upaya untuk dapat kesetaraan. Gitu, saya rasa itu Mbak, itu rasional kok, realistis. Memang riset-riset menunjukkan demikian. Iya, iya Bu, terima kasih jawabannya. Itu saya tambahin di chat Bu, kalau menjadi lebih cantik bisa ini nggak Bu? Bisa meningkatkan nilai tawar nggak Bu? Coba tanya ke pasangan ya, apakah itu worth it atau tidak? Saya mau komentari sebentar. Tadi ada jadi cantik gimana? Saya mau komentari. Iya, monggo Pak. Bu, di Jepang itu ya, makin tua itu makin dia pandai berhias diri gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di tempat wisata sudah tua tapi kok cantik dia ya. Itu kira-kira dari Jepang lah itu ya. Nah, lain kalau yang dari Indonesia itu makin tua, sudah tua kok buat apa sih? Nah, gitu ya. Pakai lipstik segala kan gitu. Itu kan cara pandangnya. Jadi itu saya beri contoh. Jadi penting juga itu bahwa justru semakin tua itu semakin cantik menampilkannya. Kalau kita ini kan yang muda yang cantik, makin tua makin tidak diurus ya gitu. Soalnya yang cowok juga makin kelowor, Pak. Nah, tadi kan maunya biar ya, tapi yang penting memang harus pandai merayu. Kayaknya jangan sampai dipandain orang lain ngerayu suaminya itu gitu loh. Suara laki-laki ini Mbak Dewa Ayu, mari kita catat. Jadi harus pandai lah, ngerayunya jangan dulu ketika masih muda. Makin tua harus pandai, lebih pandai bisa merayu, menjadi daya tarik bagi suaminya kan gitu. Ya, saya kira gitu. Saya kembalikan. Iya, terima kasih. Nah, itu Pak. kata Pak Zainul juga cantik tetap perlu bagi Pak suami. Latifun. Bu Yuni apa?
Enggak, itu ini aja sih Mbak, kalau saya itu personal banget ya. Ya. Maksudnya disepakati aja Bu yang Yuni, seperti apa ada yang apa mau gitu. ditambahkan lagi? Sudah Mbak, sudah. Iya. Ya, oke. Berarti sudah ya Bu Yuni? Sudah Mbak. Bagaimana Bu Yuni? Sudah? Sudah Ya. Mbak Iva. Saya Sudah. kira seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya, tanggapan kami. Iya Ibu. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu, baik tanggapan, pertanyaan, kemudian untuk informasi, bahkan beberapa share pengalamannya di rumah. Ternyata ada yang memang masih belum ada pembagian peran domestik, tapi ada beberapa bapak-bapak di sini yang share bahwa ternyata juga membantu peran domestik di rumah. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk pemateri, baik Pak Latifun maupun Bu Yuni atas kesediaannya mengisi seminar webinar hari ini. Akhir kata sedikit saya memberikan kesimpulan dari hasil seminar kita. Ketika kita memandang keluarga sebagai hierarki, maka akan terlihat seperti peran dan tugas yang kaku. Siapa sebagai apa mengerjakan apa. Namun, ketika keluarga dipandang sebagai kelompok atau tim kecil dalam satuan masyarakat, maka akan terlihat sebagai peran dan tugas yang jauh lebih fleksibel. Keluarga sebagai tim dapat saling melengkapi dalam menyelesaikan semua tugas bersama-sama. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam suksesnya kerja kelompok yang solid. Pada akhirnya, sebagai manusia yang dinamis, baik suami, istri, maupun anak, pada akhirnya semua dalam keluarga dapat bertumbuh secara bersama-sama. Oke, begitu dari kami LPT Psikososial. Untuk Bapak Ibu yang belum menyelesaikan terkait sertifikat, bisa silahkan dilanjutkan pengurusannya. Sekali lagi terima kasih kepada peserta, terima kasih kepada pemateri. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Saya akhiri, semoga ini bermanfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu harusnya Mbak. Difoto dulu Mbak Alifa. Ya apa caranya? Iya Bu. Foto dulu Mbak. Loh, sudah. Oh, sudah ya wes. Tadi saya sudah salam gitu tuh. Oke. Apanya ini yang sudah difoto? Oke. Foto sendiri. Iya. Oke, live meeting ya. Terima kasih Pak Latifun. Terima kasih Bu Yuni, Pak Latifun. Kepada teman-teman saya semua, terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Pak Latifun. Yang mau bincang santai boleh ya. Yang mau bincang santai boleh masih. Kok sudah gede tuh? Siapa Pak yang sudah gede? Itu udah ini. Oh itu. Siapa? Siapa? Halo. Bapak. Oh iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas ilmunya Pak Latifun. Sama-sama. Ibu Pak Satori, terima kasih Pak Imam Satori. Pak Imam Satori. Tadi tanya nomor HP-nya Pak Latifun, Pak Imam Satori. Wes, gara-gara brengos sama jenggotnya panjang saya pangling saya tuh.
Assalamualaikum, Pak Latifun. Kenapa kurusan itu? Loh, kan harus langsing. Oh. Iya, tambah kurus ya. Iya, Pak. Wah, Bapak. Matur suwun Pak Latifun, Pak Jainul dan dulur-dulur semuanya. Sip. Makasih.